Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya pada pertemuan mata kuliah pengantar manajemen, di mana pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12 ya dari total 16 kali pertemuan dengan UTS dan UAS. Jadi pertemuan kita itu ada 14 kali ya untuk menyampaikan materi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam manajemen ya. Jadi mata kuliah ini kan pengantar manajemen ya. Secara keseluruhan kita harus paham paling tidak mengenai sedikit pengantar ya mengenai apa itu manajemen, termasuk nanti Anda mengetahui cabang-cabang manajemen itu apa saja yang dibahas di dalam manajemen ya, ruang lingkupnya serta nanti bidang-bidangnya. Nah, hari ini kita akan belajar atau membahas mengenai manajemen ditinjau dari apa saja macam-macam bidangnya ya, paling tidak di dalam di Fakultas Ekonomi khusus nanti yang mengambil program studi manajemen itu akan mendapatkan semua ya mata kuliah tentang cabang-cabang manajemen yang akan kita bahas. Adapun untuk yang akuntansi atau nanti ekonomi pembangunan itu memang tidak semuanya. Ada manajemen memang yang terkait dengan program studinya. Seperti akuntansi nanti ada keuangan, manajemen biaya, ya. Kemudian nanti yang ekonomi pembangunan juga ada, ya. Nah, itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kembali bahwa ini pertemuan ke-12, ya, pertemuan untuk penyampaian materi kita. Ya, berarti tinggal 13, 14, 15. Ada 3 kali pertemuan lagi. Tetapi untuk penyampaian materi hanya tinggal 1 pertemuan lagi ke depan, yaitu pertemuan ke-13. 14 dan 15 itu sudah limit timing untuk Anda yang pertama, batas waktu mengumpulkan tugas yang pertama, yaitu wawancara dengan manajer sukses. Di pertemuan itu ke-14, di pertemuan ke-15 itu limit dari pengumpulan tugas makalah ya. Jadi harus Anda ingat 3 kali pertemuan ini ya, jangan sampai Anda nanti kebablasan ya, lupa, banyak liburan, akhirnya tugasnya nanti nggak ingat ya. Kalau sudah lewat batas waktunya ya sama seperti tugas mingguan. Walaupun Anda kumpulkan nanti sama saya, tetap saya baca, tetap saya apresiasi, tapi enggak saya masukkan dalam catatan ya. Catatan bahwa Anda itu sudah mengerjakan ya. Tapi tidak saya nilai. Oke, baik. Supaya lebih gampang, saya pikir seperti biasa saya akan share screen untuk materinya. Silakan tunggu sebentar. Oke, baik ya. Sudah kelihatan materinya atau PowerPoint-nya. Ya, hari ini kita akan bahas macam-macam manajemen ya. Ini macam-macamnya kita tinjau dari bidangnya, bidang dari manajemen ya. Nah, kita langsung bahas satu persatu ya. Jadi saya akan memperkenalkan manajemen dan bidangnya, kemudian apa dari maksud dari ilmu manajemen itu dan bagaimana nanti fungsinya ya.
Oke, baik, yang pertama, salah satu cabang ya, cabang dari manajemen itu adalah manajemen produksi ya. Ini manajemen produksi ini nanti terkait di dalam dunia pabrikasi atau di dalam organisasi perusahaan yang tujuannya yang dalam kegiatan operasionalnya adalah memproduksi satu barang atau jasa. Nah, manajemen produksi ini merupakan bidang manajemen yang memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan. Kemudian dalam mengelola kegiatannya, pihak manajemen produksi membuat keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, dalam manajemen produksi ini, kalau mau kita kaitkan dengan unsur-unsur manajemen yang biasa kita sebut dengan 6M itu, maka yang paling banyak nanti untuk dikelola adalah di sana ada mesin, material, dan kemudian nanti metode ya. Ada bahan utama atau material utama, ya. Kemudian ada mesin, peralatan, dan cara atau metode. Nah, ini yang banyak dikelola dalam manajemen produksi ya. Kemudian setelah manajemen produksi ada namanya manajemen keuangan ya. Ini juga satu dari bidang manajemen yang sangat penting ya untuk dikelola. Nah, manajemen keuangan itu merupakan bidang manajemen yang berfokus pada pengendalian dana dan keuangan perusahaan. Ini termasuk juga pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Kemudian manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pemeriksaan, penganggaran, pengelolaan, pencairan, pengendalian, dan juga penyimpanan dana yang dimiliki sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, dalam manajemen keuangan ini kaitannya dengan unsur manajemen capital ya atau modal. Nah, bagaimana nanti pengelolaan dalam suatu perusahaan itu dana yang ada itu dikelola ya untuk melaksanakan segala macam bentuk operasional di dalam perusahaan. Nah, nanti kalau di program studi Anda ya tentunya di manajemen, prodi manajemen ada ya, ini dipelajari bahkan sampai 2 kali, 2 semester ini. Ada manajemen keuangan 1 dan ada manajemen keuangan 2. Dan ini semua prodi dapat, termasuk nanti akuntansi dan ekonomi pembangunan. Ya, karena pentingnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, maka di dalam program studi yang Anda ambil itu ada 2 kali atau 2 semester Anda mempelajari tentang manajemen keuangan. Kemudian yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Ada 2 pokok pembahasan yang kita bahas tentang manajemen sumber daya manusia itu sendiri dan manajemen tim ya. Ini terkait juga dengan sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini sangat penting ya. Memang dalam pembahasan kita ini urutan ketiga, tapi tidak ada masalah. Tapi peranannya ini sangat betul-betul urgent, artinya betul-betul sangat penting. Karena segala operasional suatu perusahaan itu tidak akan mungkin bisa berjalan kalau nggak ada manusia di sana. Nah, manajemen sumber daya manusia atau dikenal dengan MSDM itu merupakan bidang manajemen yang berfokus pada kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, manajemen ini mempelajari cara mengatur ya hubungan dan peranan tenaga kerja yang dimiliki individu secara efektif dan efisien, serta digunakan secara maksimal untuk pencapaian tujuan. Ya, jelasnya sumber daya manusia ini nanti juga akan dipelajari, tapi memang khusus ya, karena jurusan kita di Fakultas Ekonomi untuk prodi manajemen itu
ada dua konsentrasinya, yaitu manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran. Ya, jadi nanti yang masuk di prodi manajemen di semester 3 nanti ini sudah dapat ini. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini sudah dapat. Ini bahkan 2 kali juga di dalam kurikulum 2 kali dipelajari. Di semester 3 manajemen sumber daya manusia pertama dan di semester 4 nanti manajemen sumber daya manusia kedua. 2 kali. Tapi untuk yang yang akuntansi dan ekonomi pembangunan tentunya karena ini mata kuliah konsentrasi khusus dia dia tidak dapat, artinya tidak diambil di kurikulumnya, tidak ada. Jadi tidak belajar tentang manajemen sumber daya manusia. Tapi khusus untuk yang manajemen 2 kali akan mendapatkan mata kuliah ini. Ya, kenapa sampai 2 kali? Ini menunjukkan bahwa dalam kurikulum itu dalam pendidikan ilmu manajemen sumber daya manusia ini sangat penting, sehingga kita berikan porsi yang banyak untuk dipelajari. Ya. Kemudian yang keempat, manajemen pemasaran. Ya, manajemen pemasaran ini merupakan cabang manajemen berupa proses penetapan tujuan pemasaran sebuah organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan juga peluang pasar. Nah, manajemen pemasaran saya katakan tadi sangat penting ya untuk dapat mengenalkan produk yang dihasilkan perusahaan kepada konsumen yang menjadi segmentasi pasar. Nah, khusus untuk manajemen pemasaran ini, kalau yang sekali lagi ya prodi manajemen itu nanti di semester 6 sudah berbeda aliran ya, berbeda haluan. Kalau 1, 2 ya, kalau semester 1, semester 2 semua prodi itu masih bergabung ya. Mata kuliahnya masih sama. Di semester 3 nanti sudah ada yang berbeda ya, setiap prodi ada mata kuliah prodi yang masing-masing khusus untuk dipelajari. Nah, khusus yang semester yang manajemen, bahkan akuntansi dan ekonomi pembangunan juga ada konsentrasinya. Kalau kalau akuntansi cuma satu konsentrasinya mengarah kepada manajemen keuangan, ya akuntansi dia tentang keuangan. Kemudian yang ekonomi pembangunan nanti tentang ilmu ekonomi ya, ekonomi pembangunan. Nah, kalau yang manajemen ini nanti di semester 6 sudah beda aliran dia. Mata kuliahnya pun sudah berbeda semua, ya. Ada yang sumber daya manusia, ada yang pemasaran. Nanti semester 6 itu betul-betul sudah masuk kepada konsentrasi. Anda mau mengambil khusus manajemen apa konsentrasinya? Manajemen sumber daya manusia atau manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini juga porsinya sama, karena dia penting sebagai mata kuliah konsentrasi, maka dia akan dipelajari selama 2 kali, ya dalam 2 semester dia dalam 1 tahun, ya pemasaran 1 dan pemasaran 2. Nanti berikut juga dengan turunan-turunannya, artinya tentang strategi pemasaran, ya perilaku konsumen dan lain-lain itu dipelajari semuanya terkait dengan pemasaran, ya sama dengan yang sumber daya manusia tadi. Jadi tinggal nanti Anda dari sekarang mau memilih lah, tapi ini khusus ya saya berbicara untuk mahasiswa yang mengambil prodi manajemen, ya jangan nanti yang akuntansi atau ekonomi pembangunan malah ikut berpikir, nggak usah, karena kalau di akuntansi dan ekonomi pembangunan konsentrasinya cuma 1, ya tidak dipisah. Tapi kalau yang manajemen ada 2, makanya itu ada butuh pemilihan nanti di semester 5 nanti Kaprodi akan memberikan kepada mahasiswa untuk memilih di antara 2 konsentrasi yang akan nanti diikuti atau dipelajari. Ya, mau manajemen sumber daya manusia atau manajemen pemasaran. Nah, kalau sudah mengambil salah satu dari 2 opsi ini tentunya sampai nanti ke semester berikutnya ya yang dipelajari terkait dengan 2 ini. Kalau enggak manajemen SDM, manajemen pemasaran, termasuk nanti dalam
penyelesaian tugas akhir, di mana mahasiswa itu harus membuat suatu penelitian ya dalam bentuk skripsi. Nah, penelitiannya itu nggak boleh keluar dari konsentrasi ini. Kalau dia mengambil manajemen SDM, nanti tentunya dia akan meneliti tentang permasalahan-permasalahan di sumber daya manusia. Kalau yang pemasaran juga sama. Jadi dia akan meneliti tentang persoalan-persoalan terkait dengan manajemen pemasaran. Tidak boleh saling ambil gitu. Misalnya pemasaran nanti dia tentang SDM nggak boleh. Atau SDM dia nanti ngambil judul tentang pemasaran nggak boleh. Harus pada jalurnya. Jadi makanya dari sekarang sudah mulai ditentukan kalau yang prodi manajemen ini harus sudah memikirkan yang mana kira-kira yang menjadi keinginan, apakah di jalur SDM atau di jalur pemasaran. Ya. Kemudian yang kelima, ada manajemen strategi. Manajemen strategi ini merupakan bidang manajemen berupa seni atau ilmu penyusunan, penerapan, pengimplementasian, dan pengevaluasian ya, keputusan lintas fungsional sehingga memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Nah, manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan dalam sebuah organisasi yang membuat dan mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan. Ya, ada satu bidang dalam manajemen, ilmu manajemen namanya manajemen strategi. Ya, nanti di prodi manajemen ini juga akan dipelajari manajemen strategi. Nah, artinya apa yang saya sampaikan hari ini ya bidang-bidangnya yang nanti akan Anda pelajari. Jadi semua melulu tentang bagaimana pengetahuan tentang manajemen. Yang keenam, manajemen administrasi ya. Ini manajemen administrasi ini merupakan cabang manajemen ya yang berfungsi memberikan informasi dan layanan pada bidang administrasi dan akuntansi. Ya, tujuannya adalah untuk menentukan standar dan kebijakan yang akan diambil untuk melaksanakan operasional perusahaan atau organisasi sehari-hari. Ya. Yang ketujuh, manajemen operasi. Ya, atau nanti kalau di kurikulum namanya manajemen operasional, ya. Sama itu. Nah, manajemen operasional atau manajemen operasi ini merupakan jenis manajemen berupa usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk barang dan jasa. Nah, jenis manajemen ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh. Jadi, manajemen operasional ini betul-betul kompleks ya. Artinya semua unsur-unsur manajemen yang dipelajari itu ya, yang 6M itu semuanya itu masuk ke dalam pengelolaan dalam manajemen operasional ini. Mulai dari bagaimana pengelolaan manusianya sampai nanti pengelolaan pasarnya setelah produk itu jadi. Bagaimana pemasarannya semua include di dalam manajemen operasional. Kemudian yang kedelapan adalah manajemen informasi. Nah, manajemen informasi ini merupakan bidang manajemen berupa pengelolaan data ya, yang terdiri dari proses mencari ya, menyusun, proses klasifikasi serta memperlihatkan semua data yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Nah, hasil dari manajemen informasi yang sudah diolah dan disajikan, ini nantinya akan dapat disajikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan oleh manajemen perusahaan secara umum. Nah, di dalam mata kuliah kita, manajemen informasi ini namanya adalah SIM, ya, Sistem Informasi Manajemen. Ini akan dipelajari di situ. Bagaimana terkait dengan proses bagaimana mencari, menyusun, membuat klasifikasi data ya untuk disajikan sebagai
data-data dokumentasi perusahaan. Nah, itu dia. Jadi nanti itu Anda pelajari kalau tak salah saya di semester 6 ya, semester 6 akan dipelajari tentang sistem informasi manajemen. Ya, ini terkait dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan ya untuk untuk mempermudah bagaimana penyusunan atau pencarian data-data perusahaan. Ya. Lebih jelasnya nanti akan Anda pelajari ya. Kemudian yang ke-9 ada manajemen biaya namanya. Ya. Manajemen biaya adalah proses menemukan dan melaksanakan suatu proyek atau pekerjaan dengan cara yang benar. Nah, hal ini mencakup perencanaan, estimasi anggaran, pembiayaan, pendanaan, pengelolaan, pengendalian, dan perbandingan antara biaya. Sehingga pekerjaan dapat selesai dalam waktu maupun anggaran yang ditetapkan. Nah, selain ada manajemen keuangan, ada juga nanti turunannya adalah manajemen biaya. Terkait dengan bagaimana anggaran pembiayaan dan pengelolaannya di dalam satu perusahaan. Nah, ini nanti kalau di prodi Anda, manajemen pasti dapat, akuntansi juga dapat, dan nanti di ekonomi pembangunan juga dapat. Karena ini merupakan satu ilmu ya, mata kuliah yang memang semua unsur ya, ruang lingkup itu ada di dalamnya. Karena semua bidang manajemen ya mau apapun dia tetap memerlukan pembiayaan. Sehingga pelajaran atau ilmu tentang manajemen biaya itu diperlukan. Ya selain nanti secara garis besar ada namanya manajemen keuangan yang di dalamnya adalah membahas tentang pembiayaan ya. Tapi mata kuliahnya ada tersendiri nanti sehingga Anda nanti bisa tahu betul bagaimana manajemen keuangan dan bagaimana manajemen biaya. Yang ke-10 ada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau kita kenal dengan K3 ya. Nah, ini manajemen K3 ini adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko ya yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman. Nah, manajemen K3 ini mempelajari bagaimana perusahaan itu mampu untuk meminimalkan kecelakaan kerja ya dengan cara memberikan pemahaman pengetahuan kepada karyawannya ya termasuk dalam hal bagaimana penggunaan beberapa peralatan yang dapat melindungi ya diri tenaga kerja atau karyawan sehingga dalam melakukan proses pekerjaannya ya tidak terjadi kecelakaan. Karena kita tahu bahwa di dunia usaha seperti pabrikasi lah kita bilang banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa karyawan ya yang kita sebut dengan kecelakaan kerja karena beberapa dari mereka ya bisa jadi tidak menggunakan peralatan-peralatan alat perlindungan diri sehingga ketika terjadi kecelakaan maka ya akan membuat si karyawan itu menjadi bisa sakit atau kecelakaan. Yang paling sering ya saya lumayan dari tamat SMA, SMK sampai akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Itu saya bekerja di pabrik ya. Beberapa pabrik yang pernah saya masuki sebagai karyawan. Nah, itu kejadian-kejadian yang seperti yang saya sebutkan itu terjadi semua. Ada yang tangannya putus, jarinya minimal putus, kena potong sama mesin alat potong, atau masuk ke alat penggiling itu, ya tangannya masuk hancur itu sering ya di dalam proses pekerjaan itu terjadi gitu, ya. Ini baru-baru ini baru semalam hari
Sabtu semalam itu, Sabtu 2 hari yang lalu, saya dapat kabar kawan ya, jarinya terpotong 3. Ya. Kenapa? Karena memang ya bisa terjadi karena kelalaian dari karyawannya karena tidak menggunakan alat atau mengerjakan tidak sesuai dengan prosedur. Kadang karyawan ini ingin cepat, ya, ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat sehingga ada prosedur-prosedur kerja, ya, yang dibuat untuk melindungi sebenarnya. Tapi kita kan kadang-kadang ingin cepat sehingga kita lakukan. Nah, terjadi miss di sana, kesalahan, ya. Nah, ini mengakibatkan ya seperti itu kejadiannya kan. Ya, saya dapat kabar semalam seperti itu sampai 3 jari harus hilang, diamputasi karena memang terjadi kecelakaan di sana menggunakan alat pemotong ya. Nah, ya banyak lah gitu kan. Ada yang ya nggak sampai memang kalau sampai kematian memang ada juga ya. Ini semua terjadi karena memang satu tidak melaksanakan prosedurnya dengan baik. Yang kedua, tidak menggunakan peralatan untuk melindungi diri. Nah, semua proses itu dipelajari di dalam manajemen K3, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bahkan nanti ada bagian atau petugas yang memang kerjanya itu mengawasi itu. Jadi kalau misalnya ada karyawan, misalnya di pabrikasi yang betul-betul membutuhkan alat perlindungan diri seperti helm, sepatu yang keras, kemudian pakai sarung tangan, ya. Kalau saya dulu lumayan lama 4 tahun itu pakai topi kayak topi putih gitu, pokoknya lucu lah kalau nengok diri kita lucu, ya. Mesti pakai masker, ya. Sebelum sekarang ada corona, ya mungkin 6-7 tahun 2004, 2005, 2006, 2006 itu ya saya secara pribadi sudah akrab kali dengan namanya masker. Sekarang aja baru heboh orang pakai masker. Kalau kami di dunia pabrik ya masker itu jadi kebutuhan tiap hari. Kalau nggak pakai masker masuk ke tempat kerja itu putih muka kita keluar dari sana. Dan tiap hari kita hirup tepung, hirup udara, debu segala macam, sudah pasti. Bahkan pernah saya bekerja di satu perusahaan pabrik yang betul-betul menggunakan bahan berbahaya, sampai celana itu harus 3 lapis, kemudian pakai alat pelindung, apalagi alat-alat vital, udah kayak robot aja jalannya gitu. Ya, jalan pun payah. Ya kan? Udah kayak astronot kita mesti pakai apa. Kalau sekarang yang kayak gaya pakai APD itu kan, kalau di dunia pabrik kan ya di pabrikasi itu ya udah nggak heran lagi kayak astronot gitu. Pakai masker zat racun ya, pelindung dari zat-zat berbahaya itu udah sering. Nah, ini di dalam K3 itu dipelajari ya. Nanti mata kuliah ini juga ada ya. Nanti di semester, kalau tak salah saya di semester 7 dipelajari tentang manajemen K3. Ini khusus yang mengambil nanti SDM ya. Manajemen SDM konsentrasinya. Kemudian yang ke-11 ya. Ada namanya manajemen risiko ya. Ini manajemen risiko ini adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari, meminimalkan atau bahkan menghilangkan risiko pendapatan perusahaan. Ada namanya manajemen risiko. Bagaimana setelah dibuat satu perencanaan sampai kepada proses akhir itu sudah direncanakan, sudah diketahui ini risikonya apa. Nah, tujuannya kalau terjadi risiko ini kadang-kadang semua perencanaan kegiatan pasti ada risiko. Tetapi yang menjadi tujuannya adalah bagaimana meminimalkan gitu. Kalaupun harus terjadi, bagaimana cara meminimalkan risiko itu. Ya,
Kalau bisa dihindari, dihindari. Kalau tidak, kalaupun harus terjadi, ya bagaimana supaya tidak terjadi kerugian yang sangat besar oleh perusahaan akibat risiko yang terjadi. Yang tidak bisa, mungkin yang tidak bisa dihindari itu hanya force major ya, bencana alam. Nah, kalau bencana alam saya pikir sekuat apapun manusia membuat satu perencanaan untuk meminimalkan risiko itu, ya saya pikir tidak ada gunanya juga kalau sudah bencananya yang besar misalkan, ya gempa, kemudian banjir segala macam yang seperti saat ini terjadi kan. Kita lihat di Malaysia misalkan kota yang kita anggap sudah maju dalam hal pengelolaan sanitasi perairan mereka, tapi toh kalau Tuhan berkehendak bencana itu terjadi, nah bagaimana kita lihat lumpuh ya perekonomian di sana, ya proses pekerjaan industri di sana juga menjadi betul-betul terhambat kena banjir itu. Nah, kalau force major oke lah, tapi kalau human error, kesalahan-kesalahan manusia dalam melaksanakan proses kegiatan pekerjaannya, ini tentu bisa dihindari dan diminimalkan dengan cara dikelola. Ya, harus diperhitungkan apa saja risikonya. Termasuk Anda lah ini, termasuk Anda. Anda memutuskan untuk jadi mahasiswa, kuliah ya 4 tahun ke depan, ini pasti ada risikonya. Di awal kalau Anda nggak tentukan bagaimana cara pengendaliannya, nanti bisa gagal. Ya, risikonya berat. Ya, seperti inilah risikonya kuliah dapat tugas. Gitu kan. Jadi kalau ada yang ngeluh, banyak kali tugasnya, begini begitulah, itu risikonya. Kan gitu. Kalau nggak mau ada tugas, nggak usah kuliah. Simpel kan? Jadi kalau Anda berani untuk mengambil satu keputusan, katakanlah seperti ini menjadi seorang mahasiswa, harus terima betul-betul konsekuensinya itu, risikonya Anda akan sibuk. Risikonya Anda akan pusing ya kalau Anda memang menganggap itu satu beban ya. Banyak pekerjaan, banyak tugas. Itu dari satu mata kuliah, mungkin Anda sudah pusing dengan namanya tugas-tugas yang diberikan oleh Hablil Ikhwana. Satu orang ini aja kurasa udah membuat Anda pusing. Dosen-dosen yang lain kayak mana? Tambah lagi ada 9 mata kuliah. Nah, itu konsekuensi ya. Itulah risiko. Mungkin kalau Anda menganggap beban jadi risiko bagi Anda, itu harus diterima gitu. Tidak bisa tidak. Kalau nggak mau pusing mengerjakan tugas, nggak usah kuliah, kan gitu. Ya, baik. Kemudian ada manajemen stres kerja. Manajemen stres kerja ini adalah suatu kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk bisa mengelola dan juga mengatasi gangguan serta kekacauan mental serta emosional yang terjadi karena adanya respon atau tanggapan. Ya, ini kena yang melaksanakan seluruh kegiatannya itu ada unsur manusianya, maka kalau sudah manusialah yang mengerjakan, dia punya jiwa, punya emosional, nah pasti nanti ada hal-hal yang bisa mengganggu mereka sehingga mereka stres ya, bahkan ada yang sampai menuju kepada frustasi gitu loh. Nah, perusahaan itu harus tahu bagaimana cara mengelola karyawan supaya jangan stres, supaya jangan frustasi. Anda juga harus kelola diri Anda, jangan sampai Anda stres mengerjakan tugas-tugas ini, tugas-tugas mata kuliah, jangan sampai stres. Ya, dikerjakan. Kalau nanti sudah agak mandek, ya berhenti sejenak, ya, hirup udara dalam-dalam, atur napas, ya, pahami bahwa ini semua proses, nanti stresnya bisa hilang, gitu. Ya, jadi di dalam perusahaan, di dalam dunia kerja juga, ya stres kerja itu harus dikelola, harus dimanajemen. Kemudian manajemen konflik kerja. Ini abang beradik sama yang stres tadi. Kalau biasanya kalau sudah stres pasti terjadi konflik.
Nah, manajemen konflik kerja ini merupakan proses untuk mengelola konflik dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Ya, manajemen konflik erat kaitannya dengan manajemen stres kerja. Konflik ini terjadi ketika ada perbedaan pandangan, perbedaan visi, misi, perbedaan atau ketidakadilan dalam perusahaan, perbedaan perlakuan dan lain sebagainya, sehingga karyawan itu ya masing-masing nanti mengeluarkan mungkin emosional dan pandangan-pandangannya yang berbeda tadi sehingga terjadi konflik. Nah, perusahaan tidak menginginkan konflik terjadi karena kalau jadi karyawan dengan karyawan bisa berkonflik atau karyawan dengan perusahaan bisa berkonflik. Nah, kalau sudah berkonflik, ini otomatis akan membuat pekerjaan itu menjadi kacau ya, perusahaan akan rugi. Oke, baik, saya pikir ada 13 tadi ya, 13 atau 14 saya lupa. Ya. Bidang-bidang manajemen ya. Dari semua bidang yang masuk ke dalam ruang lingkup ilmu manajemen. Nah, semua itu yang saya hadirkan, yang saya paparkan tentunya akan Anda pelajari lebih mendalam di semester-semester yang mendatang. Ya, di semester yang akan datang itu akan dipelajari lebih mendalam. Sehingga memang komplekslah pengetahuan Anda tentang manajemen itu. Khusus yang memang prodi manajemen. Kalau yang akuntansi dan EP tentunya tidak keseluruhan karena dia punya mata kuliah yang khusus untuk itu. Baik, saya pikir untuk kelanjutan pembahasan kita bisa kita lanjutkan di grup, ya tanya jawab seputar materi dan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.